Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, boleh saja kita punya attitude prepare for the worst atau worst come to worst, yang maksudnya baik, yakni mempersiapkan segala alternatif terburuk bila asumsi-asumsi kita tidak berlaku. Dan dunia bisnis biasanya melakukannya, sehingga mereka menumpuk cadangan yang kadang menjadi mubazir. Kalau nanti susah, maka masih ada cukup cadangan. Hari ini kita diingatkan untuk membangun sikap prepare for the best, sikap alert atau waspada untuk setiap kesempatan baik yang datang. Jangan sampai kita membuang kesempatan untuk berbuat yang terbaik, memberikan yang maksimal, giving your very best untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sikap di mana kita harus mengencangkan ikat pinggang seperti layaknya pelayan pesta orang Yahudi adalah sikap siap bekerja, menyambut dan melayani tamu di perjamuan. Makanya para imam atau para romo pasti pakai tali untuk mengikat albanya sebelum merayakan perjamuan Ekaristi. Tali pengikat jubah ini adalah tanda bahwa mereka siap ambil bagian dalam melayani umat melalui berbagai sakramen. Kalau para imam atau para romo siap dengan mengikatkan singgel pada jubah albanya sebagai simbol pelayan Tuhan, bagaimana kita menyikapinya dalam tindakan keseharian kita? Saudara-saudari yang terkasih, memiliki sikap siap melayani adalah kemampuan mengenali kesempatan-kesempatan di mana Tuhan hadir melalui orang-orang di sekitar kita. Kebiasaan ini dimulai dari kepedulian kita untuk mengenali kebutuhan orang lain, serta mencari alternatif jalan keluar untuk memenuhinya. Bila mendengar ada yang sakit, tanyalah apa yang kita bisa lakukan. Kalau kita tidak mampu memberikan, adakah yang kita bisa mintakan tolong, atau adakah cara lain menolongnya? Saat mendengar ada yang kesulitan, waspadalah. Jangan-jangan disitulah Tuhan hadir dan datang menyapa kita. Mereka yang lapar fisik dan lapar kasih sayang, haus perhatian, dipenjara, telanjang dan dipermalukan, tersisihkan karena berbagai macam hal, bukankah di situ juga Tuhan hadir? Saudara-saudari yang terkasih, maka marilah kita mempersiapkan dan melatih diri untuk setia dan terus-menerus mengencangkan ikat pinggang.
tak hendak melonggarkannya, karena dengan melatih diri untuk menjaga kepekaan atas keadaan sekitar dan menunjukkan kepedulian bagi mereka yang menderita, kita akan menemukan kebahagiaan. Kepedulian dan kepekaan bisa terus dilatih bila kita senantiasa mengutamakan pimpinan Roh Kudus, laksana pelita yang dijaga agar tetap menyala dalam hati dan pikiran kita. Semoga kita bisa menemukan kehadiran Tuhan dalam mengenali kesulitan orang lain dan melayani Tuhan dengan cara membantu mereka mengatasi kesulitan mereka. Semoga saat kita dipanggil Tuhan, kita didapati sedang sibuk-sibuk melayaninya melalui mereka yang ada di sekitar kita, siap 24 jam untuk melayani orang lain, bukan sibuk melayani diri sendiri. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau membangun dunia dan manusia di atas Yesus Adam baru. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan pengharapan dan semangat baru, sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.